Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Siswa dan siswi SD Islam Mahfaza, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan dan keselamatan serta kesehatan agar kita bisa selalu menjalankan aktivitas kita dengan lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dan semangat untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun cara belajarnya. Siswa dan siswi SD Islam Mahfaza, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan pelajaran fikih kita yang alhamdulillah telah sampai pada pelajaran terakhir, yaitu pelajaran ke-9 tentang takziah dan ziarah kubur. Siswa dan siswi SD Islam Mahfaza, setelah kita membahas apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang meninggal, yang diantaranya ialah kita mempersiapkan jenazahnya dengan memandikan, mengkafani, mensolati sampai memakamkannya. Setelah itu ada 2 hal lagi yang kita disunahkan untuk melaksanakannya. Apa itu? 2 hal tersebut ialah takziah dan ziarah kubur. 2 hal ini adalah 2 hal yang dianjurkan oleh agama kita, karena 2 hal ini memiliki manfaat yang sangat besar sekali bagi orang yang melakukannya. Mari kita pahami dan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan takziah dan apa yang dimaksud dengan ziarah kubur. Mungkin kita sering mendengar istilah takziah, namun mungkin kita belum memahami apa takziah itu dengan benar dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam. Baik, takziah artinya kita mengunjungi atau mendatangi orang yang sedang ditimpa musibah. Kita datang ke rumah orang yang sedang ditimpa musibah, apapun itu bentuk musibahnya, baik berupa musibah sakit, baik berupa musibah ada anggotanya yang meninggal, atau mungkin musibah-musibah yang lainnya. Jadi takziah itu tidak hanya khusus mengunjungi rumah orang yang sedang ditimpa musibah kematian, tidak. Ya, ketika kita mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit juga disebut dengan takziah. Karena secara bahasa takziah itu artinya menguatkan. Takziah artinya menguatkan. Sehingga jika kita mendatangi orang yang sedang ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, dengan tujuan kita menguatkan jiwa, kita menguatkan diri orang yang sedang ditimpa musibah agar mampu menghadapi musibah dengan baik, maka perbuatan kita mengunjungi orang tersebut disebut dengan takziah. Perlu kita pahami, siswa dan siswi SD Islam Mahfaza, bahwa takziah ini merupakan bentuk dan ungkapan berduka cita atau bela sungkawa yang kita sampaikan kepada orang yang sedang ditimpa musibah.
Dengan kata lain, ketika kita bertakziah, kita sedang bersimpati dan berempati, atau bahasa mudahnya, kita peduli dan perhatian kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Maka dengan begitu, kita akan semakin mempererat tali persaudaraan. Dan ini sangat baik bagi kita dan juga orang yang kita kunjungi, yaitu mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. Dan di antara bentuk persaudaraan kita ialah dengan peduli, dengan memperhatikan, dengan perhatian, dengan empati, dengan simpati yang kita ungkapkan dengan takziah kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Dan ketika kita bertakziah kepada orang yang sedang ditimpa musibah, maka kita sedang menjalankan anjuran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa anjuran Nabi atau apa pesan Nabi SAW? Beliau SAW mengatakan, umat Islam itu seperti satu tubuh. Masing-masing saling memperhatikan, masing-masing saling merasakan, sama seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu bagian tubuh yang sakit, manapun bagian tubuh tersebut mengalami rasa sakit, maka semua tubuhnya akan ikut merasakan sakit pula. Dengan bertakziah, maka kita membuktikan bahwa kita ini umat Islam yang seperti satu anggota tubuh. Ketika ada saudara kita yang ditimpa musibah, maka kita pun ikut merasakannya. Dan ketika kita ikut merasakannya, kita pun berusaha untuk membantu, menolong, dan menguatkan saudara kita yang sedang ditimpa musibah tersebut. Sehingga tidak ada istilah dalam agama Islam tertawa di atas penderitaan orang lain, tidak ada. Setiap umat Islam peduli, setiap umat Islam perhatian dengan saudara-saudaranya sesama umat Islam. Nah, pelajaran ini sangat baik dan sangat cocok serta pas sekali dengan keadaan yang saat ini terjadi. Ketika kita melihat di sekeliling kita banyak orang-orang yang sakit, apalagi sekarang sedang terjadi wabah penyakit ya, disebabkan virus corona. Mungkin kita tidak bisa mendatangi satu persatu orang yang sedang sakit. Apalagi jika kita mendatanginya sampai ke rumah sakit, hal tersebut bisa mengkhawatirkan kesehatan kita. Maka kita cukup mendoakannya. Kita doakan di setiap kali kita ingat, di setiap kali kita selesai sholat, atau di waktu-waktu mustajab, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang sakit segera Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan, agar orang-orang yang sedang sakit segera Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan. Ini bentuk kepedulian, bentuk perhatian kita kepada umat Islam. Jika kita melakukan hal tersebut, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala takziah, walaupun kita tidak mengunjungi orang-orang yang sedang sakit karena kita mengkhawatirkan akan keselamatan dan kesehatan diri kita. Baik, siswa dan siswi SD Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sehat walafiat. Perlu kita ketahui pula bahwa yang namanya takziah itu bukan cuma datang, duduk-duduk, ngobrol, bercandaan,
apalagi sampai numpang makan, bukan. Tapi tujuan kita mendatangi orang yang sedang ditimpa musibah untuk bertakziah, tujuannya adalah kita mengingatkan dan memberi nasihat kepada orang yang sedang ditimpa musibah agar bersabar, agar selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ia pun bisa menghadapi musibah dengan baik, dengan ringan, dan dia pun mendapatkan pahala dari musibahnya tersebut. Dan kita selain memberikannya nasihat dan mengingatkannya untuk senantiasa bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah, kita pun terus mendoakannya. Kita doakan kebaikan-kebaikan untuknya. Dan kalau kita bisa membantu, kita bantu, baik dengan memberikan makanan, baik dengan memberikan uang, atau memberikan bantuan secara tenaga, sehingga orang tersebut pun, orang yang tertimpa musibah itu pun merasa ringan dalam menghadapi musibahnya. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita bertakziah kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Kita menasihatinya, kita mengingatkannya untuk senantiasa bersabar, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kita mendoakannya dengan doa-doa yang baik, yang bisa menenangkan orang tersebut. Dan kita pun memberikan pertolongan, apapun itu pertolongannya. Baik makanan, baik uang, ataupun tenaga. Sehingga orang tersebut pun merasa ringan dalam menghadapi musibah yang sedang ia terima. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza. Kemudian yang akan kita bahas adalah hukum takziah. Hukum takziah adalah sunnah. Bahkan sangat ditekankan ketika orang yang ditimpa musibah sangat membutuhkan kehadiran kita. Ya, dan hukum takziah ini berdasarkan dalil hadis, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keistimewaan, keutamaan yang akan didapat oleh orang yang bertakziah. Nabi bersabda yang artinya, seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, niscaya akan diberikan pakaian kemuliaan. Bagaimana itu bentuk pakaian kemuliaan? Wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Intinya orang tersebut kelak di hari kiamat akan mendapatkan pakaian kemuliaan yang itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik. Orang tersebut akan diberikan pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Bayangkan siswa dan siswi SD Islam Mafaza, kita sudah mengetahui bahwa kelak di hari kiamat di padang mahsyar, pada saat orang-orang sedang menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang dalam keadaan tidak memakai pakaian apapun. Setiap orang tidak pakai pakaian. Namun bukan berarti setiap orang bisa melihat orang lain, tidak. Karena kondisi pada saat itu sangat-sangat berat. Jangankan keadaan ketika di padang mahsyar, keadaan di dunia saja. Contoh misalnya, ada orang yang sedang di kamar mandi. Tiba-tiba dia mendengar ada orang lain berteriak, tsunami misalnya, tsunami. Tentu orang yang sedang di kamar mandi tersebut boleh jadi tanpa berpikir panjang dia akan lari keluar dari kamar mandi menyelamatkan dirinya. Padahal mungkin pada saat itu auratnya terbuka. Karena orang tersebut panik. Karena orang tersebut merasa takut. Sehingga dia tidak memikirkan hal yang lainnya. Itu urusan di dunia. Dan urusan di akhirat nanti jauh lebih berat, jauh lebih besar. Sehingga gak ada kesempatan bagi orang lain untuk memperhatikan orang yang lainnya juga.
Setiap orang dalam keadaan tidak memakai pakaian kelak di hari kiamat. Tapi orang yang bertakziah kelak di hari kiamat akan mendapatkan pakaian di saat orang-orang tidak memiliki pakaian. Ini keutamaan yang luar biasa. Siapa yang memiliki rasa malu sangat tinggi, tentu dia akan berusaha untuk selalu mengamalkan takziah karena dia ingin mendapatkan pakaian kemuliaan kelak di hari kiamat yang akan menutup auratnya, yang akan menampakkan bahwa dirinya adalah orang yang baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya hak orang Islam terhadap sesama Muslim ada 5. Maksudnya begini, setiap orang Islam itu punya hak dan hak tersebut wajib dilakukan oleh orang Islam yang lainnya. Misalnya, ya gampangnya kalian siswa dan siswi SD Islam Mafaza, kalian semua punya hak. Dan haknya ada 5 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hak tersebut harus Ustadz lakukan, harus Bapak laksanakan untuk kalian. Apa saja? 1, menjawab salam. Sehingga kalau kalian mengucapkan salam kepada Bapak, Bapak wajib untuk membalas salam kalian. Karena itu hak kalian. Yang kedua, menengok yang sakit. Ya, semoga kalian selalu sehat walafiat. Misalnya si fulan sakit, maka dia punya hak. Apa haknya? Yaitu dikunjungi, ditengokin. Bapak harus mengunjungi dan nengok kepada si fulan tersebut. Yang ketiga, mengantarkan jenazah ke kubur. Jika ada seorang muslim meninggal dunia, maka dia punya hak yang harus kita lakukan. Apa haknya? Kita antarkan jenazahnya ke kuburan. Kemudian yang keempat, memenuhi undangan. Baik undangan pernikahan, baik undangan sunatan, atau undangan yang lainnya. Jika seseorang mengundang kita, maka itu adalah hak dia yang harus kita penuhi. Apa haknya? Harus kita hadiri undangannya. Kemudian yang terakhir, mendoakan yang bersin. Ini hak yang kelima. Contoh misalnya, kalian bersin, maka Bapak harus mendoakan kalian. Jika kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka Bapak harus mendoakan kalian yarhamukallah. Karena hal tersebut adalah hak kalian yang harus Bapak penuhi. Jadi hak orang Islam terhadap sesama muslim ada 5. Maksudnya setiap orang Islam punya 5 hak yang harus dilakukan oleh orang Islam yang lainnya. Mudah-mudahan kalian paham. Dari dalil ini, maka dipahamilah bahwa yang namanya bertakziah hukumnya sunnah. Karena ada anjuran Nabi SAW, bahkan Nabi mengkategorikan bertakziah sebagai hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh saudara muslim yang lainnya. Kemudian ketentuan dan adab dalam takziah. Ini sangat penting untuk kita pahami, siswa dan siswi SD Islam Mafaza, karena jangan sampai ketika kita bertakziah bukannya dapat pahala, kita malah dapat dosa. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam takziah yang ditetapkan oleh syariat Islam. Agar takziah kita tidak menjadi sia-sia, agar takziah kita menghasilkan pahala, agar takziah kita juga bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang yang sedang ditimpa musibah, maka kita harus menjaga ketentuan dan juga menjaga adabnya. Apa saja? Ada 4. Ya, ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, takziah dilakukan saat terjadi musibah. Ya, kalau ada musibah baru namanya takziah. Tapi kalau nggak ada musibah, kalian datang ke rumah teman kalian, pengen main, itu namanya bukan takziah, tapi bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah teman kalian. Jadi takziah itu
terjadi hanya ketika ada musibah. Jadi tidak semua kunjungan kalian ke rumah saudara kalian, ke rumah teman kalian disebut dengan takziah. Tidak. Kunjungan yang disebut dengan takziah hanyalah kunjungan yang dilakukan ketika terjadi musibah. Dan takziah hanya berlaku sampai 3 hari saja. Jadi misalnya ada seseorang ditimpa musibah hari Kamis, maka kita bertakziah sampai 3 hari. Dan tidak perlu bertakziah itu dilakukan berulang-ulang sampai 3 hari, enggak. Sehari saja sudah cukup. Ya, sehari sudah cukup. Kecuali kalau kita diminta sama orang yang sedang ditimpa musibah untuk datang lagi dan datang lagi, maka kita pun harus datang. Kemudian yang kedua, ketika kita bertakziah, wajib menjaga perilaku dan ucapan. Jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang malah akan menambahkan beban orang yang sedang ditimpa musibah. Misalnya, ya, walaupun mungkin bercanda, tapi kalau sampai menyakiti hatinya, ini jangan sampai dilakukan. Contohnya misalnya seperti ini, ketika ada teman yang sakit, kita datang, lalu sambil bercanda kita katain, rasain sakit, lagian sih kamu kalau makan sembarangan, enak kan sakit, nah udah ya rasain aja sakitnya, pokoknya nikmatin dah tuh rasa sakit. Jangan diucapin seperti itu, yang ada orang yang sakit tersebut malah semakin terpuruk kondisinya. Tapi kita ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kita katakan kepadanya la ba'sa tahurun, syafaqallah, insya Allah ini mah sakit bakalan cepat sembuh, nggak usah sedih, udah pokoknya kamu bentar lagi sembuh, ya jangan sedih. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mengenakan. Selain ucapan, perilaku juga kita harus jaga. Ya, misalnya ketika kita berkunjung ke teman kita yang sedang sakit di rumah sakit, biasanya kan kalau ada teman yang sakit dan dirawat di rumah sakit suka banyak buah-buahan ya. Ini ketika kita kunjung ke teman kita yang sakit di rumah sakit, sikap kita malah makanin buah-buahan yang ada di situ. Ya, susu-susu kotak diminumin semuanya. Nah, ini orang mau kunjungan apa mau numpang makan? Ya, akhirnya orang yang sakit kebingungan karena buah-buahan dan susunya diminumin sama orang yang berkunjung. Dia juga mungkin kalau pengen menolak nggak enak karena itu temannya sendiri. Nah, oleh karena itu orang yang berkunjung selain jaga ucapan, sikapnya juga dijaga. Apalagi berkunjung kepada orang yang sedang ditimpa musibah kematian. Dari rumah sengaja nggak makan, karena dia tahu di tempat orang yang sedang ditimpa musibah makanannya banyak, maka dia datang numpang makan. Ini keliru. Ada juga kita yang datang ke tempat orang yang sedang ditimpa musibah membawa makanan buat orang tersebut, bukan malah numpang makan di rumah orang tersebut. Dan juga kita harus membantunya. Selain kita datang makanan ke rumah orang tersebut, mungkin kita bantu bebenah rumahnya ya. Kita bantu merapikan kursi, kita bantu memungut sampah mungkin, lalu diletakkan di tempat sampah. Kita bantu ringankan ya. Yang namanya orang ditimpa musibah kan pasti banyak orang yang datang. Tentu bakalan berantakan tempat duduknya, mungkin sampahnya juga berserakan. Yang namanya datang kan bukan cuma orang dewasa, mungkin yang datang juga membawa anak-anaknya. Lah kita bantu rapiin tempat duduknya, kita bantu bersihin sampah-sampahnya, kita bantuin ya nata-nata makanan mungkin, kita bantuin, kita jaga sikap kita. Bukan malah mungkin ketika sampai di rumah orang yang sedang ditimpa musibah, wah kebetulan nih dia punya wifi, numpang ya minta password wifi lah. Ini mau takziah apa numpang main handphone, nonton YouTube, main game online? Jangan seperti itu. Kita harus datang
Tujuan kita meringankan beban orang yang sedang ditimpa musibah, bukan malah menambah beban orang tersebut. Di antara sikap yang harus kita jaga adalah kalau kita ingin bertakziah, lihat waktu. Kira-kira tepat gak waktunya? Ya, jangan subuh-subuh datang. Mungkin dia sedang istirahat, ya. Atau mungkin tengah hari bolong yang lagi panas-panasnya datang. Jangan. Cari waktu yang tepat untuk bertakziah agar orang yang bertakziah pun merasa senang, bukan malah merasa risih. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita doain. Tentu doanya doa yang baik-baik. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan musibah yang sedang menimpa ini menggugurkan dosa, mengangkat derajat, menambah pahala. Kita doain. Ya, kita doain misalnya orang yang ditimpa musibah, musibahnya adalah kematian. Mudah-mudahan keluarganya yang meninggal diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburannya, dijadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Doakan yang baik-baik, bukan malah disumpahin. Ya, jangan malah disumpahin. Nggak boleh seperti itu, karena kadang orang mungkin nganggapnya bercanda, tapi bercandanya terlalu berlebihan. Ya, ini harus dihindarkan. Kalau memang mau bercanda yang kira-kira akan menghibur orang yang sedang ditimpa musibah, bukan malah menyakiti. Kemudian yang keempat, bantu meringankan beban, ya, semampunya, baik dengan makanan, baik dengan uang, atau baik dengan tenaga. Itu dia takziah ke orang yang sedang ditimpa musibah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah ziarah kubur. Apa itu ziarah kubur? Bagaimana hukumnya? Dan apa ketentuannya? Mari kita sama-sama simak pelajaran kali ini. Penting siswa dan siswi SD Islam Mafaza untuk memahami ziarah kubur ini. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang keliru dalam ziarah kubur. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Bukannya nambah keimanan, malah hilang keimanannya, wal-iyazubillah. Hati-hati dalam berziarah kubur. Makanya dulu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak izinin sahabatnya untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena pada saat itu iman para sahabat masih lemah, masih kecil imannya. Nabi khawatir nanti kalau misalnya diizinin ziarah kubur, mereka malah berbuat kesyirikan dengan minta-minta ke kuburan, dengan nyium-nyium batu nisan. Pokoknya berbuat yang sia-sia. Nabi gak mau. Makanya di awal-awal Nabi larang. Ketika para sahabat imannya sudah kuat, ketika para sahabat sudah ngerti ziarah kubur, aturannya bagaimana, barulah Nabi izinkan. Nah, zaman sekarang banyak orang yang lupa tentang aturan Islam dalam berziarah kubur. Maka seharusnya dipelajari dulu tentang ziarah kubur yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai pemahaman para salafus soleh, baru berziarah kubur, agar ziarah kuburnya mendatangkan pahala dan bermanfaat. Jadi gak sembarangan ziarah kubur, ya. Dan zaman sekarang makin banyak yang mengkhawatirkan. Banyak orang-orang yang saking ambisinya besar, pengen channel YouTube-nya dapat subscriber yang banyak, dapat like yang banyak, maka dia pun melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dia datang ke kuburan, dia melakukan hal-hal yang bodoh, yang aneh-aneh, yang gak jelas. Supaya apa? Supaya di subscribe yang banyak, di like yang banyak. Ini adalah perkara yang sangat menyedihkan. Kuburan bukanlah tempat untuk dijadikan, ya, buat konten, bukan. Tapi kuburan adalah tempat yang akan mengingatkan seseorang untuk akhirat, kematian. Oleh karenanya, siswa dan siswi SD Islam Mafaza penting bagi kita pelajari ziarah kubur, agar ketika kita paham, mudah-mudahan kita juga bisa memahami orang lain tentang bagaimana ziarah kubur yang baik dan benar. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, pengertian ziarah kubur.
Ziarah kubur itu artinya kita mendatangi makam seseorang. Kita datengin kuburan seseorang. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk mengingatkan diri kita bahwa kita pun bakalan mati juga. Tujuannya untuk mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Dan yang kedua, kita doakan orang yang meninggal, orang yang dikubur. Ini tujuan di dalam ziarah kubur. Kita mendatangi kuburan seseorang, yang terutama adalah kuburan keluarga dan kerabat kita datengin. Tujuannya buat ngingetin kita bahwa kita pun bakalan meninggal, maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Yang kedua, kita doain orang yang dikubur tersebut. Kita doain doa-doa yang baik. Itu dia pengertian ziarah kubur. Kalau ada orang ketakutan datang ke kuburan, ngeri takut di kuburan. Lah, ngapain takut? Toh pada saatnya nanti pun dia bakalan dikubur juga. Jadi ngapain takut? Takut sama setan. Orang yang mati gak bakalan gentayangan lagi. Ya, yang bikin kita takut itu gara-gara nonton film-film setan, jadinya takut. Makanya sering dinasihati, jangan pernah nonton yang bikin kita takut. Jangan pernah. Kalau kita takut, kita gak bisa ziarah kubur. Kalau kita gak bisa ziarah kubur, maka banyak manfaat yang akan hilang dari kita. Salah satu manfaat paling besar dari ziarah kubur adalah ngingetin diri kita kalau kita bakalan mati juga. Dan kalau kita ingat mati, kita gak bakalan sembarangan hidup di dunia. Kita pasti bakalan ikut aturan Allah dan aturan Nabi SAW agar selamat di dunia dan di akhirat. Maka jangan takut. Ya, orang kita juga bakalan dikubur, ngapain takut? Jadi harus berani mendatangi kuburan, harus berani. Ya, sendirian di kamar harus berani. Gak boleh takut, orang Islam gak boleh takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih hukum ziarah kubur? Ya, ziarah kubur ini hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Sehingga ada dua ketentuan. Ya, ada dua pilihan. Karena hukumnya mubah, ada dua pilihan dalam ziarah kubur. Satu, jika merasa ziarah kubur akan mendatangkan manfaat, maka lakukan. Tapi jika ziarah kubur malah mendatangkan mudorot, malah mendatangkan keburukan, maka tinggalkan. Contoh misalnya apa manfaatnya? Manfaatnya mengingatkan diri kita akan kematian. Ini bagus, maka lakukan ziarah kubur. Apa mudorotnya, apa keburukannya? Misalnya kalau datang ke kuburan nanti malah nangis, nanti malah ngejer, nanti malah teriak-teriak karena ingat lagi sama keluarga yang meninggal tadi. Misalnya ingat sama orang tua yang sudah meninggal, akhirnya nangis, akhirnya ya jejeritan kayak orang gak terima sama takdir Allah. Ini namanya mudorot. Kalau seperti ini lebih baik ziarah kuburnya ditinggalkan dulu. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, hal tersebut pun dijelaskan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW di awal-awal melarang para sahabatnya untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena ditakutkan sahabat malah melakukan hal-hal yang buruk. Kok bisa? Karena pada saat itu lemah imannya sahabat. Maksudnya apa? Karena pada saat itu imannya para sahabat masih lemah. Ilmunya para sahabat tentang ziarah kubur belum kuat. Makanya sama Nabi SAW dididik dulu, diajarin dulu, sampai iman para sahabat sudah kuat, sampai ilmu para sahabat sudah kuat, baru Nabi SAW
mengizinkan mereka untuk ziarah kubur supaya ziarah kuburnya mendatangkan manfaat. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan dan adab dalam ziarah kubur. Nah, ini penting nih untuk kita pahami dan pelajari supaya ziarah kuburnya kita nggak sia-sia, supaya ziarah kuburnya kita mendatangkan manfaat dan mendatangkan kebaikan serta pahala buat kita. Apa saja sih ketentuan dan adab dalam berziarah kubur? Ada 6. Dan ingat serta pahami baik-baik ya, siswa dan siswi SD Islam Mafaza. Semoga Allah menjadikan kita selalu sehat walafiat dimanapun kita berada. Yang pertama, dalam ziarah kubur nggak boleh mengkhususin waktu. Kalau mau ziarah, ziarah aja kapan aja. Jangan, wah bentar lagi lebaran Idul Fitri ini, yuk kita ziarah yuk ke keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi ziarahnya cuma pas hari raya Idul Fitri doang. Nggak boleh dikhususkan seperti ini. Atau ziarahnya ya wal-iyazubillah, kalau yang Idul Fitri aja nggak boleh, ini apalagi pas ulang tahun. Misalnya keluarganya si A meninggal dunia. Ini kan ulang tahun keluarga kita nih yang sudah meninggal. Yuk ziarah kuburnya yuk, sambil bawa kue ulang tahun. Lah yang mau niup siapa, orangnya udah meninggal. Jadi nggak boleh mengkhususkan waktu. Nggak boleh mengkhususkan waktu dalam berziarah kubur. Kalau mau ziarah, ziarah saja. Tapi mungkin tentu dirancanain. Ya, besok saya pengen ziarah. Dirancanain waktunya. Kenapa nggak boleh mengkhususkan? Karena Nabi sendiri nggak pernah mencontohkan. Kalau Nabi nggak pernah mencontohkan, lebih baik ditinggalkan. Ikuti contoh Nabi, itu lebih selamat. Ya, itu lebih baik, itu pasti jauh lebih bermanfaat. Kalau kita ngikutin contohnya Nabi. Kalau Nabi nggak nyontohin, ya lebih baik nggak usah. Yang kedua, ya, tidak boleh mengkhususkan kuburan orang tertentu. Ya, jadi yang pertama nggak boleh mengkhususkan waktu. Yang kedua nggak boleh mengkhususkan kuburan orang tertentu. Misalnya dia maunya menziarahi kuburan makam-makam ya kiai-kiai fulan misalnya. Ya. Atau orang-orang yang dikeramatkan misalnya. Nggak boleh mengkhususkan. Ya. Nggak boleh mengkhususkan. Kalau mau ziarah ke kuburan siapa aja. Yang penting kuburannya orang Islam. Dan yang lebih utama kuburan keluarga dan kerabat. Jadi nggak usah mengkhususkan, apalagi sampai jauh bener. Ya sampai harus melakukan safar. Ayo kita pergi kemana? Kita pergi ke misalnya Aceh. Misalnya. Ini contoh. Kenapa? Di sana ada makam fulan. Ayo kita kunjungi. Ini nggak boleh kita mengkhususkan seperti itu. Ya, kita mengunjungi kuburan tanpa harus mengkhususkan, karena tujuannya dalam menziarahi kubur, satu, ngingetin diri kita tentang kematian, maka kuburan mana saja bisa. Yang kedua, kita doain orang yang dikubur, maka kuburan yang mana saja bisa. Ya. Dan jangan sampai punya pikiran ya, bahwa kuburan si fulan istimewa, kalau kita datang doa kita bakalan dikabulin, rezeki kita bakalan lancar, urusan kita bakalan mudah. Siapa yang mempercayai hal tersebut, maka dia telah percaya kesyirikan. Hati-hati. Hati-hati. Seharusnya berziarah kubur bisa mempertebal, menguatkan iman. Ini imannya malah rusak dan hancur. Hati-hati. Ini harus kita pahami dengan baik. Dan mudah-mudahan kita juga bisa memahami orang lain. Supaya gak salah dalam berziarah kubur. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita datang ke pemakaman, pada saat kita masuk, melewati gerbangnya, kita ucapin salam. Gimana salamnya? Ini salam yang diajarkan oleh Nabi. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Penting buat kalian untuk hafalkan ya.
hafalkan. Kalau misalnya saya tiba-tiba lagi berkunjung atau ziarah kubur tapi saya lupa bacaan salamnya, ya udah salam aja seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian hafal salam yang ada di buku kalian ini di halaman 124 ini, maka itu lebih baik. Kemudian yang keempat, jaga sikap, jaga ucapan. Jaga perbuatan, jaga ucapan. Menjaga perbuatan dan ucapan dari hal apa? Dari hal yang sia-sia. Ingat, pahami lagi yang baik. Tujuan kita berziarah kubur adalah mengingatkan diri kita tentang kematian. Satu. Yang kedua, doain orang yang dikubur. Kalau kita ingat dua hal tersebut, insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi bukan malah ketika di kuburan selfie, foto selfie, fotonya sama batu nisan. Orang yang dikubur nggak bakalan kerasa, ya. Apalagi sampai nge-live, ya, di kuburan, bikin vlog. Lah mau ngapain di kuburan? Kuburan bukan buat konten, tapi buat ingetin diri kita tentang kematian. Jadi jangan buat yang aneh-aneh. Agar ziarah kubur kita bisa menghasilkan manfaat dan pahala buat kita. Jangan buat yang aneh-aneh. Gak usah foto-foto selfie sama kuburan. Gak ada manfaatnya juga buat orang yang sudah meninggal. Yang dia butuhkan, yang orang telah meninggal butuhkan dari kita, bukan nyimpan fotonya dia, bukan nyimpan foto kuburannya dia, bukan ngupload kuburan dia, tapi yang dia butuhkan dari kita yang berziarah adalah doa. Doa ampunan, doa kebaikan buat mereka. Itu yang bakalan sampai kepada mereka. Dan perlu juga nih kita perhatikan, ketika kita berucap di kuburan, ngomong yang benar, ya, sampaikan hal-hal yang baik, bukan malah curhat sama orang yang sudah meninggal. Dia curhat sama orang tuanya, misalnya, Pak, setelah bapak meninggal, saya hidupnya makin susah, saya sekarang susah buat beli ini, beli itu. Ngapain curhat sama orang yang sudah meninggal? Curhat tuh sama Allah. Terus apa yang diucapin di kuburan? Doa. Sekali lagi, yang diucapin doa buat orang yang sudah meninggal. Karena itu yang bermanfaat buat mereka. Bukannya malah curhat. Curhat sama Allah. Nanti Allah berikan solusi. Apalagi sampai minta. Meminta sama orang yang dikubur. Tolongin saya, biar saya bisa menjawab ujian yang mudah, biar saya bisa dapat nilai 100, biar rezeki saya lancar. Musyrik orang yang minta sama kuburan, musyrik. Hati-hati, kalau dia nggak taubat nanti diazab di api neraka. Kalau kita mintanya sama Allah. Itu yang diajarin Nabi. Kata Nabi, kalau kamu meminta, mintanya sama Allah. Orang yang sudah meninggal, dia gak bisa ngapa-ngapain. Buat dirinya aja gak bisa, apalagi buat orang lain. Justru orang yang meninggal itu membutuhkan bantuan dari orang yang masih hidup. Bukan malah terbalik, orang yang hidup minta bantuan sama orang yang meninggal. Ini terbalik. Yang benar, orang yang meninggal butuh sama orang yang masih hidup. Apa yang orang meninggal butuhkan? Doa-doa yang baik dari orang yang masih hidup. Ini jangan terbalik. Kemudian yang kelima adalah mendoakan keselamatan, mendoakan ampunan, mendoakan yang baik-baik untuk orang yang sudah meninggal. Didoakan. Nah, kemudian tadi kita ulangi yang keempat, di antara perbuatan yang sia-sia apa? Nabur bunga. Lah buat apaan bunga ditaburin?
Nggak ada manfaatnya. Ditabur bunga, ditanemin tanaman, mau diapain tuh kuburan? Itu kuburan mau dihiasin semewah apapun, tetap nggak bakalan kerasa sama orang yang sudah meninggal. Sekalipun tuh kuburan dikasih AC, ya dikasih wifi misalnya, tetap aja nggak bakalan bermanfaat buat orang yang sudah meninggal. Jadi kuburannya yang biasa-biasa aja, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana kuburan yang sesuai dengan sunnah Nabi? Kuburannya dikasih batu di atas sama di bawahnya, atau di ujung kepala sama di ujung kakinya, atau kayu mungkin sebagai pembatas agar orang lain tahu itu kuburan, jadi jangan diinjak. Kemudian kuburannya ditinggiin ya 1 jengkal, udah sampai situ aja, nggak usah disemen ya, apalagi sampai dibikinin tenda, dikasih lampu, nggak bakalan ada manfaatnya. Atau disiramin air mawar, nggak ada manfaatnya. Kalau mau dibersihin aja, misalnya ada daun-daun kering, ya udah dibersihin aja, dibersihin kuburannya. Tapi jangan dibangun, diistimewain lah, jangan. Cukup yang biasa-biasa aja, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tapi kalau perlu dibersihkan itu bagus. Karena perbuatan-perbuatan tadi, disemen, dikasih tanaman, ditabur bunga, disiram air kembang, dikasih tenda, dikasih lampu, itu sia-sia. Perbuatan mubazir. Dan kalian tahu, mubazir itu temannya setan, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam, merenungi. Ya ketika kita sampai di kuburan, kita merenung. Merenung tentang apa? Merenung tentang kematian. Kalau kita bakalan mati. Kalau kita bisa mengingat kematian, maka kita gak bakalan aneh-aneh di dalam menjalani kehidupan di dunia. Kita pasti akan taat sama Allah. Kita pasti taat sama ajaran Nabi SAW. Supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Lalu yang terakhir, pembahasan kita adalah hikmah ziarah kubur. Apa sih tujuan kita berziarah kubur? Hikmah itu tujuan. Apa tujuannya kita berziarah kubur? Tujuannya banyak, tapi cukup 2 hal sesuai dengan yang dicatat di dalam buku cetak kita. Yang pertama adalah mengingatkan diri kita akan kematian, sehingga kita bisa selamat dan tidak tertipu dari gemerlap dunia yang menyesatkan orang-orang yang terlalu ambisi dengan dunia. Kalau kita ingat mati, kita gak bakalan rakus sama dunia. Kenapa? Apapun yang kita punya, sebanyak apapun, semewah apapun, kalau udah mati, semuanya gak bakalan dibawa. Jangankan semuanya, sendal jepit aja gak bakalan dibawa. Yang dibawa cuma amal kebaikan. Maka harus diperhatikan. Jangan rakus sama dunia. Ambil secukupnya saja. Tapi kalau Allah berikan kita rizki yang berlimpah, ya syukuri, alhamdulillah. Dan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan menjadi hal untuk pamer-pameran, ya, untuk nyombongin diri, di-upload, kemudian di-share. Jangan, kalau misalnya hal tersebut malah akan menimbulkan sombong dan ria, jangan. Kemudian yang kedua adalah menyadarkan diri kita bahwa hidup di dunia ini gak ada yang abadi. Semua pasti ada akhirnya. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang bernapas pasti akan mati. Di dunia gak bakalan selamanya. Dunia ini pasti ada akhirnya dan pasti akan sirna. Adapun kehidupan akhirat, itulah kehidupan yang sesungguhnya, itulah kehidupan yang selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan dunia.
Mudah-mudahan yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat buat kita, mendatangkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Silahkan kalian baca ulang pelajaran ke-9 ini, kemudian kalian kerjakan latihan A atau latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Ya, kalau kalian diminta untuk menyebutkan, cukup sebutkan satu saja. Misalnya, apa ketentuan dan adab dalam bertakziah? Sebutin satu aja udah cukup, nggak usah semuanya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.